Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 6 April 2021 dengan episode Seberapa Pantas. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetapi channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Market US Service PMI yang naik dari sebelumnya 60 menjadi 60,4. Kemudian ada dari US Market US Composite PMI yang naik dari sebelumnya 59,1 menjadi 59,7. Kemudian ada dari US ISM Service Index yang naik dari sebelumnya 55,3 menjadi 63,7. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Kimia Farma Tbk atau KF yang membukukan pendapatan sebesar 10 triliun rupiah pada 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Sawit Sumber Masaran Tbk atau SSMS yang mencatat kenaikan penjualan hingga periode 31 Desember 2020 menjadi 4,01 triliun rupiah dibandingkan dengan penjualan 3,28 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF yang laba meningkat 9,04% sepanjang tahun 2020 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 5 April 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 41 poin atau 0,68% ke level 5.970. Sektor properti, keuangan, industri konsumsi, pertambangan, infrastruktur, industri dasar, perkebunan, perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 619 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari IMF meningkatkan proyeksi. IMF akan mulai merevisi kembali proyeksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi global, yang dimana hal tersebut didorong oleh perbaikan perekonomian yang lebih baik oleh Amerika dan Cina, namun IMF tetap berhati-hati karena masih tinggi tingkat ketidakpastian yang berada di pasar. Ekspansi perekonomian akan jauh lebih tinggi tahun ini daripada proyeksi sebelumnya pada bulan Januari lalu, di mana hanya sebesar 5,5%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 juga akan jauh lebih tinggi dari proyeksi IMF sebelumnya, yang hanya sebesar 4,2%. Pandangan yang lebih baik dari IMF terhadap Amerika dikarenakan adanya dorongan stimulus yang diberikan oleh Biden kemarin sebesar 1,9 triliun dolar, serta percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Amerika dan berbagai negara maju lainnya. Tindakan fiskal pemerintah di berbagai negara sudah berjumlah hampir sekitar 16 triliun dolar. Kedepannya IMF mengatakan bahwa akan lebih banyak tekanan terhadap emerging market karena memiliki perekonomian yang lebih rentan dan memiliki penghasilan yang rendah. Dewan IMF awal bulan ini juga memberikan dukungan terhadap proses penyusunan untuk menciptakan 650 miliar dolar aset cadangan tambahan untuk membantu negara berkembang menghadapi pandemi. Sejauh mata memandang, Kementerian Keuangan Amerika telah setuju untuk mendukung terciptanya aset cadangan tersebut, sehingga tentu saja nantinya ada potensi sebesar 21 miliar dolar untuk mendukung terciptanya likuiditas bagi negara-negara yang berpenghasilan rendah dan sekitar 212 miliar dolar untuk emerging market kecuali Cina. IMF juga menyampaikan ada bahaya yang tersembunyi loh bosku, apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan lebih cepat khususnya terkait dengan pemulihan perekonomian di Amerika yang berpotensi terjadinya pengetatan situasi dan kondisi keuangan dan money flow yang akan terjadi di emerging market dan negara maju lainnya. Penelitian IMF mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki penghasilan rendah perlu mengeluarkan 200 miliar dolar dalam kurun waktu 5 tahun untuk dapat memulihkan perekonomian dan melawan pandemi, dan 250 miliar dolar untuk mendorong tingkat pendapatan ke arah yang lebih tinggi. IMF mengatakan bahwa vaksinasi yang lebih cepat berpotensi menambahkan 9 triliun dolar ke dalam GDP global pada tahun 2025 mendatang. Negara-negara berkembang masih akan memiliki pengaruh yang lebih besar dan rentan terhadap gelombang kebangkrutan imbuh IMF. Namun dorongan untuk pembangunan infrastruktur go green akan mampu mendorong peningkatan GDP global sebanyak 0,7% dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 15 tahun ke depan.
Untuk mendukung hal tersebut, sistem pajak juga akan dibuat lebih progresif untuk menyediakan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta jaringan internet yang lebih besar. Untuk mengurangi biaya jangka panjang, IMF merekomendasikan para pembuat kebijakan untuk mendukung pasar tenaga kerja dan mencegah hilangnya keterampilan, mendorong investasi di bidang infrastruktur dengan konsep Go Green. Sementara itu, IMF juga optimis dan yakin bahwa kelompok G20 akan mengadakan meeting virtual pada hari Rabu, 7 April 2021 akan melakukan penangguhan terhadap utang yang dimana telah memberikan bantuan sebesar 5 miliar dolar untuk lebih dari 40 negara sehingga akan diperpanjang dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Menteri Keuangan Janet Yellen akan mendapatkan kesempatan Lobosky untuk bisa tampil dalam acara pertemuan IMF tersebut. Dirinya ingin memulihkan citra dan kredibilitas kepemimpinan Amerika dan keterlibatannya dalam dunia internasional. Kemudian cerita selanjutnya datang dari OPEC Plus percaya diri. OPEC Plus semakin yakin bahwa pemulihan ekonomi global akan memberikan persetujuan terhadap peningkatan produksi minyak secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Meskipun OPEC Plus akan jauh lebih berhati-hati sebelum memutuskan, Arab Saudi dan sekutunya menunjukkan bahwa situasi dan kondisi sekarang jauh lebih meyakinkan bahwa permintaan bahan bakar akan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Apalagi di Amerika sendiri proses penyulingan mulai kembali pulih. Hal ini ditunjukkan dengan proses penyulingan minyak mentah terbanyak sejak pandemik terjadi. Meskipun sebetulnya permintaan dari Eropa seperti France, Jerman, dan Italia masih berjibaku terhadap wabah virus corona sehingga permintaan masih melemah. Oleh sebab itu ada keyakinan pemulihan ekonomi menjadi lebih baik, maka OPEC dan sekutunya akan menambah sebanyak 2 juta barel per hari dalam pasokan minyak dunia dari Mei hingga ke Juli. Amerika dan India juga meminta OPEC Plus untuk menjaga harga tetap terkendali, karena bagi Amerika betapa pentingnya energi dengan biaya terjangkau. Koalisi 23 negara sepakat untuk meningkatkan produksinya sebesar 350.000 barel per hari pada bulan Mei dan akan menambahkan volume yang sama pada bulan Juni mendatang dan akan meningkat sebanyak 450.000 pada bulan Juli. Kesepakatan tersebut mendukung naiknya harga minyak, namun juga akan membantu harga minyak untuk tetap lebih stabil pada saat permintaan minyak meningkat. Efek positif dari kesepakatan tersebut adalah minyak mentah Brent mengalami kenaikan sebesar 3,2% menjadi 64,75 per barel di London. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Yuk Bersama Kita Bisa. Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp699 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp579 triliun. Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp184 triliun guna mendukung strategi pemulihan. UMKM dinilai memiliki peran 61,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97% dari total angkatan kerja sebesar 116,9 juta tenaga kerja. Anggaran tersebut diberikan melalui 6 stimulus, yaitu subsidi suku bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan, penempatan dana pada bank umum, insentif bank, dan restrukturisasi kredit. Berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UMKM, kepada 195.099 UMKM, terdapat 23,10% UMKM mengalami penurunan omset usaha, 19,50% terhambat distribusi, dan 19,45% mengalami kendala permodalan. Berdasarkan survei dari ADB, terdapat 30,5% UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan sebanyak 48,6% UMKM tutup sementara. Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan stimulus modal kerja melalui KUR dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan. Tahun lalu nasabah UMKM yang menerima KUR diberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6%, sehingga pada April hingga Desember 2020 suku bunganya menjadi 0%. Selain itu juga sudah dibentuk skema KUR super mikro yang ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha dengan skala mikro. Sementara itu di 2021 pemerintah menetapkan perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga sebesar 3%, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi kebijakan KUR berupa perpanjangan jangka waktu serta penambahan plafon KUR menjadi sebesar Rp253 triliun. Sejalan dengan penerapan kebijakan pemberlakuan PPKM Mikro yang terus diintensifkan dan diperluas hingga 15 provinsi, pemerintah juga terus melakukan upaya tracing dan treatment serta vaksinasi yang dilakukan secara menyeluruh. Saat ini pelaku pasar tentu akan mencermati komitmen pemerintah terhadap upaya meningkatkan daya beli. Program membantu sisi produksi juga terus diberikan agar terciptanya keseimbangan.
Kami berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah ini mampu mendukung dan mendorong, serta mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi yang digadang-gadang akan wow pada kuartal kedua nanti. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.822 hingga 6.020. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari METSI, kemudian yang kedua ada dari BMRI, dan yang ketiga ada dari LSIP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk yang laba meningkat 9,04% sepanjang tahun 2020. Di saat pandemi corona yang terjadi di tahun 2020, perusahaan masih membukukan laba dengan mengalami kenaikan laba. Hal tersebut tentunya perlu diapresiasi pencapaian kinerja keuangan perusahaan, di mana laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 2,73 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat 9,04% year on year dari 2,51 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1650 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1800 dan tingkat probabilitas sebesar 76%. Kemudian yang kedua ada dari SMBR atau PT Semen Batu Raja Tbk yang meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 10,98 miliar rupiah hingga periode yang berakhir 31 Desember 2020. Sepanjang 2020 perusahaan membukukan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 10,98 miliar rupiah atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang membukukan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk tahun sebelumnya 30,07 miliar rupiah. Turunnya laba tersebut disebabkan penjualan mengalami penurunan sebesar 13,88% menjadi 1,72 triliun rupiah. Sebelumnya di tahun 2019 membukukan penjualan sebesar 1,99 triliun rupiah. Turunnya penjualan tersebut dikarenakan sepi proyeksi konstruksi dan juga daya beli masyarakat yang masih lebih akibat pandemi corona. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 750 dan tingkat probabilitas sebesar 50%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 660 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.